Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Capuan dengan MPN 32191100053. Saya dari kelas reguler 5D. Di sini saya akan menjelaskan dan menguji bagaimana cara kita menguji. Yang pertama, yang kedua adalah memelihara, dan yang ketiga adalah mengganti baterai bagaimana yang biasanya sudah harus mulai diganti. Yang langsung saja kita poin yang pertama adalah menguji baterai. Di sini sebelum saya menginjak tentang menguji baterai, saya akan menjelaskan beberapa dengan baterai. Yang pertama, baterai itu memiliki dua jenis di dalam dunia otomotif ini yang paling banyak kita temui, ya. Itu yang pertama ada baterai basah. Ini ada baterai basah, tapi ini adalah yang 45 ampere punyanya mobil. Kalau punyanya motor saya tidak punya, jadi saya menggunakan yang punya mobil. Yang kedua ada baterai kering. Sini ada bentuknya baterai kering. Di sini cuma tertulis yaitu 5 ampere per hours. Sama-sama 12 volt kedua baterai ini, tapi yang membedakannya adalah bodi. Kalau mobil itu biasanya lebih besar, dan juga ampere atau daya tahan untuk menyimpan arus, itu adalah ampernya. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk kita menguji baterai, adalah baterai ini layak atau tidak untuk digunakan, biasanya gitu. Atau dalam istilah kita itu adalah baterai swap. Di sini saya menggunakan yang namanya multimeter. Multimeter ini saya ini dalam keadaan off, kemudian saya pencet ke dalam keadaan penunjuk ini menunjukkan di arah voltmeter. Yang saya gunakan adalah multimeter digital ini. Kemudian di sini ada sebuah jarumnya. Ini ada warna hitam yaitu min, dan warna merah adalah plus. Untuk menguji voltage atau voltase sebuah aki, terutama arus DC, itu nggak boleh kita membalikkan antara min sama plus dan plus sama min. Harus plus sama plus, min sama min. Kalau kita membalikkan, akhirnya mengakibatkan sebuah alat ini akan menjadi rusak. Jadi ini minnya di sini, sedangkan ini plus. Saya akan menggunakannya yang hitam min, yang merah plus. Saya akan menghubungkan, dan silahkan dilihat untuk sini voltage-nya. Di sini voltasenya cuma tertulis 2, sebentar saya 2,20 voltage. Padahal standarnya itu adalah 12. Tapi aki ini adalah aki kering ini, punyanya motor ini voltage-nya cuma 2. Berarti ini adalah kesimpulan dari ini yang saya ukur, itu adalah aki ini adalah aki yang mati. Kemungkinan bisa jadi sel dalam aki ini putus, atau memang kalau aki kering ini harus diganti. Kalau diperbaiki ya ada yang bisa, tapi itu membuang waktu saja. Di sini hasil akhirnya yaitu 2,20 tadi. Di sini, dan saya akan saya singkirkan terlebih dahulu. Ada aki mobil ini, aki basah.
Di sini kalau aki basah ini kita akan mengukurnya terlebih dahulu. Ingat jangan sampai terbalik, yang merah adalah plus, yang min adalah hitam. Di sini hasilnya adalah 12,61. Berarti untuk aki basah ini masih bagus. Soko-soko lebih bagus lagi itu voltage-nya sampai 13 atau 14 juga bisa. Minimal itu adalah 12. Jika kurang dari 12 kemungkinan bisa jadi kurang pengecasan, atau pula itu memang ada beberapa komponen yang rusak. Untuk aki basah ini kita lebih mudah untuk mengetahui ampere. Berapa sih baterai atau listrik yang masih ada di sini dengan menggunakan, yaitu ini ada sebuah alat hidrometer. Bisa menggunakan hidrometer yang ini atau bisa menggunakan ampere meter. Di sini saya akan membuka salah satu lubang dari tutup aki basahnya. Kemudian saya akan memasukkan cairan elektrolit agar dia menuju ke atas. Di sini yang saya lihat itu adalah airnya menunjukkan di warna merah. Berarti ini adalah kemungkinan bisa jadi pengisiannya cuma hanya 50%. Kalau dianggap putih itu artinya warna putih itu artinya pengisiannya cuma 75. Kalau hijau itu artinya dia pengisiannya full. Lalu merah itu ada dua kemungkinan. Yang pertama kurang pengisian, yang kedua itu adalah memang elektrolitnya bisa jadi harus diganti, bisa jadi. Jadi kesimpulannya itu adalah harus melakukan pengecasan pada sebuah baterai ini. Tapi untuk voltage-nya dia masih bagus. Ini adalah dua dari aki tersebut. Kalau biasanya ini kan tadi yang kecil itu kan cuma 2,20 volt, sedangkan yang ini kan 12 volt. Kalau di dalam aki basah, kalau hasilnya cuma 2,20 volt biasanya itu terdapat elektrolit atau sel-sel anoda atau katoda yang di dalam aki basah ini biasanya itu terputus. Sebuah kan dia dihubungkan oleh sebuah kawat yang besar, itu tembaga atau aluminium cor, dia itu kawatnya terputus. Dan bagaimana dari segi kelemahan dan kekurangan kedua baterai ini, saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah baterai kering dulu. Kalau baterai kering ini dia memiliki kelebihan, yaitu dalam merawatnya cukup mudah atau memeliharanya. Biasanya kalau baterai kering ini itu cukup di ini ada sebuah amplas. Kalau kotor itu cukup di amplas saja, di bagian terminal positif dan terminal negatifnya. Dan kalau baterai basah ini sedikit biasanya bisa tahan lama, tergantung dia cara merawatnya. Kalau merawatnya ini kalau baterai basah itu lebih sedikit sulit. Karena apa? Di sini ada sebuah elektrolit. Sini ada batas lower dan upper.
jangan sampai kalian dalam menggunakan aki ini air elektrolitnya sampai benar-benar di batas lower atau di batas bawah ini. Kalau di batas bawah akhirnya dia dapat merusak sel-sel yang terdapat pada sebuah aki basah ini. Harusnya kalau kalian mengisi itu harus pas di tengah. Dan jangan sampai kalian mengisi elektrolit baterai itu sampai di atas upper lower. Dia akan mengakibatkan sebuah karat putih yang terdapat pada terminal positif maupun negatif. Jadi karat putih itu disebabkan oleh terlalu banyaknya kalian mengisi baterai. Jadi dia akan mengembun, kemudian mengembunnya di terminal ini. Kesimpulannya dari perawatan aki basah ini, kalian harus selalu mengecek elektrolit dari berat jenis dan air elektrolit dari baterai basah ini. Yang kedua, selalu mengecek yaitu keretakan pada sebuah baterai ini, apakah retak atau tidak, karena ini baterai basah. Jika terjadi keretakan maka airnya akan keluar terus. Yang ketiga, biasanya terjadi sumbatan-sumbatan pada ventilator ini. Dia kegunaannya ketika pengisian itu agar dia bisa keluar untuk gelembung-gelembung udaranya dibersihkan. Yang keempat, biasanya selalu membersihkan yaitu terminal, itu adalah paling penting, maupun aki kering aki basah, selalu membersihkan terminal dari karat putih maupun karat yang berwarna korosif hitam itu. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Dari untuk kesimpulannya ya, untuk pemakaian itu tergantung kita pribadi. Kita mau yang simple, kita pakai aki kering. Tapi kalau kita memakai yang jangka panjang, tapi kita sregep atau rajin dalam melakukan perawatan, silahkan memakai aki basah. Dan saya akhiri penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekeliruan dalam berbicara maupun dalam menjelaskan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.